Di sini maksudnya adalah Allah sucikan, haram berbuat zalim, haram berbuat dosa, haram berbuat maksiat. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kenapa Allah satukan 3 bulan ini dalam satu paket? Ini khusus untuk Duyufur Rahman, untuk para tamu-tamu Allah yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Dzulqa'dah ini adalah bulan keberangkatan, ya. Dzulhijjah ini bulan pelaksanaan manasik, dan Muharram ini bulan perpulangan. Alhamdulillah saya pribadi baru pulang malam Rabu kemarin. Alhamdulillah masih jet lag ini. Karena ada permintaan dari pengurus, ya insya Allah tidak ada alasan untuk bilang tidak, harus iya semuanya ya. Makanya saya bawa santri untuk backup supir, Bu. Ini juga santri saya bagian media, alhamdulillah. Maka jangan sampai nih 3 bulan pertama ini Muharram terutama, satu lagi adalah Rajab. Jadi 4 bulan Ibu ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Baik. Apa keutamaan di bulan Muharram? Ya, yang pertama jelas tadi disebutkan adalah salah satu di antara bulan yang Allah sucikan, bulan yang Allah muliakan, di mana Allah lipat gandakan pahalanya. Ketika pahala amal soleh lipat gandakan, berarti maksiat pun dosanya dilipat. Nah, hati-hati ya. Jadi ketika kita mengamalkan amal soleh sekecil apapun, insya Allah dilipat gandakan. Pun sebaliknya, orang yang ini berarti orangnya nggak tahu diri kan ya Bu ya, betul nggak? Sudah jelas-jelas bulannya Allah sucikan, Allah muliakan, malah berbuat maksiat, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka berpesan pada kita, jangan sampai kata Allah sudah aku muliakan, tapi kalian malah berbuat zalim di bulan Muharram tersebut. Maka mohon ya, untuk para istri di sini jaga kehormatan suaminya. Siap ya Bu ya? Untuk para ibu-ibu di sini berbuat lembutlah kepada anak-anaknya. Sebagai tetangga, kita muliakan tetangga kita. Ya, sampai Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta, ya, tidak beriman kepada Allah sampai dia muliakan tetangganya. Bayangkan, tetangga menjadi patokan ukuran iman kita. Masya Allah. Dan bahkan kata Allah, kalau memilih rumah itu bukan fasilitas umumnya, bukan. Kadang kita kan dilirik, sekolahnya dekat enggak, pasarnya dekat enggak, rumah sakitnya dekat enggak, stasiun dekat enggak, gitu kan ya. Padahal bukan itu Bu patokannya. Apa kata Rasul? Al-jar qobladar, kata beliau. Lihat dulu tetangganya. Calon tetangganya siapa? Gitu kan ya. Kalau tetangganya itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah kita sebagai tetangganya akan kecipratan dekat kepada Allah. Nah, inilah fadilah pertama. Bulan Muharram itu bulan yang Allah muliakan. Yang kedua, Muharram ini bulan yang Allah nisbatkan kepadanya, syahrullah, bulannya Allah. Dalam keterangan an Rasulullah SAW, Abdul Siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah. Ya, puasa yang paling abdul setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah ini, yaitu Muharram. Nah, jadi ini diupayakan kita memperbanyak puasa di bulan Allah ini. Jadi namanya syahrullah. Jadi Muharram nama lainnya adalah syahrullah, bulannya Allah. Ketika Allah nisbatkan nama bulan tadi pada dirinya, itu menunjukkan apa? Keagungan bulan tersebut. Maka para ulama sepakat, ya, perbanyaklah puasa. Kalau mampu, puasa dari awal Muharram sampai 10 Muharram, 10 hari berturut-turut. Di sini ada ibu yang sudah hatam 10 hari kemarin. Masya Allah, tawadhu deh, nggak mau ngaku. Ya. Kalaupun nggak mampu, misalkan selang-seling nggak apa-apa, daunnya deh, gitu kan ya. Kalau nggak mampu, Senin Kamis deh.
Kalau nggak mampu ayamul bednya lah. Gitu. Kalau nggak mampu juga minimal tanggal 10 kemarin. Hari apa? Hari Kamis. Ya, hari ini tanggal 11 nih. Jadi bahkan pahalanya Masya Allah. Saumu asyira, kata Allah, ahtasibu, ya, beliau yakin pahalanya adalah yukafir sanah al-madiyah, bisa menghapus dosa di tahun yang lalu. Bayangkan, satu hari kita puasa, itu bisa menghapus setahun dosa yang lalu. Ya, bahkan Rasulullah menganjurkan kalau bisa diiringi sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ya, tanggal 9 plus 10, kalau nggak bisa tanggal 10 plus 11 hari ini, gitu kan ya. Itu pun kalau mampu. Kalau nggak mampu tanggal 10 juga nggak apa-apa. Kalau nggak mampu ke puasa, dosa nggak? Tidak. Ini sunnah. Apa tuh sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan palingan nggak puasa. Nggak apa-apa katanya. Bukan gitu Bu sunnah itu. Sunnah itu apa maksudnya? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan sayang. Itu bukan nggak apa-apa. Ini mah alasan. Kenapa nggak puasa? Kan sunnah. Emang sunnah kenapa? Kan nggak apa-apa. Salah pemahamannya. Jangan gitu ya. Ini pemahamannya diperbaiki lagi. Jadi sayang pahala satu hari puasa bisa menghapus dosa-dosa selama setahun yang lalu. Kecuali kalau ibu merasa nggak punya dosa, nggak apa-apa deh. Ada di sini Bu yang merasa nggak punya dosa tahun yang lalu? Masya Allah, nggak ada ya Bu ya. Termasuk saya pribadi, Masya Allah, banyak sekali dosa kita ini. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa jari jemari, nggak tahu apa yang dibuka di handphonenya itu. Ya, itu Allah hapus dengan satu hari puasa Asyura. Ya, kenapa disandingkan dengan satu hari sebelum sesudahnya? Supaya menyelisihi. Karena riwayat seperti ini. Jadi Rasul bertanya kepada orang Nasrani atau Yahudi. Ternyata mereka itu berpuasa, Bu. Kenapa kalian berpuasa? Kata Rasulullah, kata kepada orang Yahudi itu. Oh, kami berpuasa karena hari ini, tanggal 10 ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk kesyukuran, maka berpuasalah mereka di tanggal 10 ini. Kata Rasulullah, nahnu ahaqqu minkum. Kami lebih berhak pada kalian. Agar menyelisihi orang Yahudi dalam berpuasa, maka beliau menyarankan kalau bisa, kata beliau kalau bisa, gitu kan ya, selisihi orang Yahudi ketika puasa Asyura-nya. Baik itu sehari sebelumnya maupun sehari sesudahnya. Wallahu a'lam bishawab.